Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung kembali mengarah ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, tidak hanya apa penyebabnya ya, tetapi di sini juga disoroti pula penjaga dari kos-kosan Arya Daru Pangayunan yang kemudian memunculkan pertanyaan publik, sebenarnya tahu tidak penyebab dari kematiannya? Karena ada video juga ya yang kemudian ini beredar di media sosial, mungkin Mas Kirdi juga sudah pernah melihat sebelumnya respons dari penjaga kos ketika membuka pintu begitu ya, membuka pintu kos dan melihat ada jasad dengan terbungkus lakban kuning. Ini kan tidak wajar begitu. Anda menganalisanya seperti apa? Jadi kalau kita lihat kan ada rekaman video bahwa kemudian dia bilang bahwa oh ada lakbannya, terbungkus lakban kayak gitu. Banyak yang kemudian kita main yang drama dulu deh tadi yang sebut. Ya, netizen yang bilang misalnya, oh nggak terkejut, jangan-jangan terlibat, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Semuanya itu kan jangan-jangan. Kita bicara spekulasi. Sementara basis analisa nggak boleh pakai jangan-jangan. Basis data. Nah kalau kita perhatikan ekspresi wajah terkejut itu salah satunya adalah bibir terbuka secara cepat dan kemudian respon kalimatnya. Kalau misalnya ditanya, apakah respon kalimat itu terkejut? Gini. Ini kita sambil lihat videonya ya, Mas Kirdi ya, yang ditayangkan di televisi. Baik, silakan Mas Kirdi. Nah, kalau ditanya, gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh si penjaga kos ini ketika keluar, itu buat saya masih masuk akal bahwa dia terkejut. Karena orang terkejut itu kan responnya bisa fight, flight, freeze. Kan gitu, bisa diem nggak bisa apa-apa, bisa fight, istilahnya menyerang orang yang atau sesuatu ancaman yang ada, atau kemudian flight, kabur. Buat saya respon orang ini yang kemudian menyalakan lampu segala macam itu adalah menjauhi tempat itu sudah menunjukkan bahwa dia cukup berespon takut sih, menurut saya lebih cenderung takut dibanding kaget. Jadi kalau ditanya dari ekspresi wajah turun ke bawah itu memang merupakan surprise, tapi tegangnya di samping sebelah sini itu takut. Jadi buat saya orang ini memang takut dan benar baru melihat kejadian ini baru sekali ini di dia. Baik. Nah untungnya direkam sehingga tadi kemungkinan untuk merusak ngambil sesuatu segala macam itu terekam. Tapi kita nggak tahu sebelum rekaman ya. Sekali lagi ini teman-teman di kepolisian, penyidik yang perlu mengklarifikasi ini semua sebetulnya. Oke, baik. Kalau dilihat mungkin dari gerak tubuhnya ya, kalau selain ekspresi ini kan juga ada mungkin dari tangan dan juga gerak tubuh lainnya. Responsnya ini berarti menurut Mas Kirdi masih dalam artian bahwa orang itu terkejut melihat objek yang ada di depannya begitu ya? Tidak bisa dikategorikan bahwa dia pura-pura terkejut. Nah gitu. itu dia. Enggak. Bisa nggak sih ada orang yang mengatur itu? Bisa, kalau dibilang pura-pura terkejut itu bisa. Tapi kalau dari yang ditampilkan oleh video tadi, buat saya responnya cukup genuine kok untuk dia takut lebih besarnya terkejut, tapi lebih besarnya takut. Untuk apa yang barusan dilihat sama dia. Baik, ada juga video yang menampakkan dari samping ya, mungkin Mas Kirdi juga sempat melihat. Ini video serupa, kalau yang tadi dari handphone, ini dilihat dari CCTV. Atau ya CCTV. Ini Anda melihat bagaimana? Karena ada dua orang yang ada di situ, sementara yang merekam ini apakah juga menunjukkan tanda-tanda tertentu yang menandakan bahwa ini pertama kali dia melihat sosok seperti itu? Jadi kalau kita bicara tentang kedua orang ini, kondisi kedua orang ini, saya tidak melihat ada sebuah respon yang kemudian benar-benar dibuat-buat di sini. Respon orang ini benar-benar istilahnya bingung kalau yang megang handphone. Itu cenderung bingung ngapain ya, gitu loh. Cenderung seperti itu. Bukan kemudian masuk, kemudian merekam dan segala macam itu, malah itu cari antara dia sudah tahu atau cari popularitas. Tetapi ini kan tetap di situ mendekat, tidak berani masuk lebih jauh dan lain sebagainya. Jadi buat saya apa yang ditampilkan itu benar-benar respon orang-orang yang baru pertama kali melihat kejadian itu. Dan sekali lagi saya selalu bilang bahwa sebetulnya paling gampang, paling efektif adalah rekaman CCTV-nya bawa ke ahli digital forensik, dilihat ditemper apa enggak datanya, apakah sudah diedit sehingga ceritanya itu kejadian mungkin bukan hari itu kemudian ditimpa dan sebagainya, kan sederhana sebetulnya. Baik, itu sebenarnya bisa semudah itu begitu ya kalau kita berpikir ke sana, Mas Kirdi. Saya akan konfirmasi ke Pak Ugro. Pak Ugro, apa sih sebenarnya yang membuat ini semua menjadi rumit? Kalau tadi Mas Kirdi bisa mengatakan begitu ya, sebenarnya dilihat dari CCTV sudah jelas, kemudian juga barang buktinya juga sudah jelas. Apa yang membuat polisi begitu lama, lebih dari 2 minggu untuk menyelesaikan ini? Ya, menurut saya jangan saling menunggu. Ini sedang diperiksa oleh dokter forensik. Ini sedang diperiksa oleh misalnya ada digital forensik. Semuanya paralel antara penyidikan di lapangan, penyidikan secara saintifik, kemudian secara forensik jalan semua. Seperti contoh begini. Tadi saya katakan mungkin
gunting. Sampai sekarang tidak ada yang bicara gunting. Apa tidak ada gunting dari awal? Ya. Atau memang ada gunting tapi sempat dibuang di mana, jatuh di dalam dan sebagainya. Berarti olah TKP tidak sempurna. Kemudian kebiasaan yang bersangkutan. Katanya sering pulang cuci mobil dan sebagainya. Mobil itu sekarang ada di mana? Informasinya sudah dijual tapi Pak Ugro. Nah kalau udah dijual, akan berangkat ke Finlandia. Ya. Apakah dia pernah bicara sama istri mau dijual dan sebagainya? Untuk berangkat ke Helsinki. Nah berangkat ke Helsinki seorang diplomat masa nggak ada biaya harus jual mobil, kan aneh di sini. Kalau Kementerian Luar Negeri terus mengatakan, kamu mau tugas jadi diplomat jual mobilmu dulu, kan aneh, gitu loh. Itu juga perlu jadi pertanyaan di situ. Karena semua sisi itu harus dihimpun semua oleh penyidik, bukan penyelidik nih. Penyidik dihimpun, nanti baru disampaikan. Bukan sekarang membuat pasal ini yang kurang, ditempel bunuh diri atau ini pembunuhan, itu belum bisa seperti itu. Oke, jadi seharusnya bisa selesai berapa hari dengan data-data yang sekarang kita miliki? Ya, saya rasa jangan dikatakan bunuh diri atau dibunuh, ini masih dalam melengkapi proses penyidikan, mengambil keterangan-keterangan mungkin dari saksi, dari ahli, mungkin ada surat yang bisa dipakai, ada petunjuk mungkin bisa diambil dari laptop atau dari HP dan sebagainya. Ini pasal 184 KUHP ini harus dipenuhi oleh penyidik, jangan asal ngambil ini kemudian nyatakan, oh ini kita dapat informasi lakban dibeli di Jogja. Di Jogja belinya di mana? Kapan dibeli? Ini kan harus disampaikan semuanya seperti itu. Oke, baik. Mbak Hanifah, Anda melihat kalaupun seperti yang beredar 50-50 kalau kata Pak Ugro ya. Ada pembunuhan 50%, kemudian juga bunuh diri. Kalau kemungkinan bunuh diri ini seberapa besar Mbak Hanifah Anda melihatnya? Apakah karena depresi atau bagaimana? Kalau depresi berarti kan kita harus sama seperti Pak Ugro tadi itu. Ada nggak tanda-tanda depresi atau dia dalam pengawasan psikiater, sampai sejauh mana? Kalau nggak ada rekam medis, apakah temannya mengetahui dia itu depresi? Sebabnya apa? Kan bagaimanapun juga secara psikososial kan bisa dilihat gitu ya. Karena dia hidup dalam lingkungan sosial yang baik, dia bekerja di suatu tempat yang baik. Artinya kan bisa dilihat. Kalau kita lihat dari routine activity teori gitu ya, kalau kita mau ngomongin teori gitu ya, apa aja sih yang dia lakukan selama 30 hari ini? Terus ketika dia tidak melakukan hal-hal lain, ketika dia tidak mempunyai aktivitas yang membingungkan atau membuat dia itu tampak seperti orang punya masalah, berarti dia kenapa gitu? Apa sebabnya? Atau justru dia punya masalah tapi tidak bisa diungkapkan ke orang lain, misalnya masalah pribadi atau masalah yang lain gitu ya, yang tidak bisa diungkapkan oleh kantornya mungkin. Itu kan ada kemungkinan. Jadi kalau yang mengarahnya membuat kita merasa bahwa ini masalah tidak bisa terungkap, bisa jadi masalah pribadi gitu. Masalah pribadi itu seperti apa kita nggak tahu seperti apa. Baik. Nah yang bisa mengetahui adalah handphone itu adalah kunci begitu ya? Kunci gitu. Kalau sampah bisa ditemukan, kenapa handphone tidak bisa ditemukan? Bukankah saat ini teknologi itu sudah cukup canggih bisa mengetahui posisi itu di mana gitu. Anda melihat seberapa mungkin kasus ini ada keterlibatan dari pihak lain Mbak Iva? Mungkin kalau salah satu dari hilangnya handphone, kemudian juga lokasi area daru di rooftop misalnya. Kalau kita melihat, jangan sampai di rooftop, dari tempat kejadian aja. Atau dari kondisi korban aja. Kalau dia melakukan bunuh diri, sepertinya itu menjadi sangat-sangat kecil gitu kemungkinannya. Karena ketika dia melilit, kan ketika dia ada reptilian brain-nya itu aktif, dia pasti akan meronta dan tidak akan ditemukan dalam posisi yang simetris gitu. Ketika ini dalam kondisi yang simetris berarti kan ada sesuatu. Tetapi kan kita nggak tahu bagaimana kondisi korban itu ketika ditemukan. Kan katanya tidak ada luka. Nah ketika tidak ada luka, siapa yang pegang terakhir sehingga dia menjadi saksi kunci atas kondisi tubuhnya? Apakah kita bisa melihat atau mencari tahu dari yang memandikan jenazah? Karena dia yang memegang badan terakhir dari korban itu. Nah ini juga belum dimunculkan. Saya khawatir ini akan dimunculkan ketika opini publik udah kemana-mana, baru dimunculkan ini. Setelah banyak spekulasi begitu ya? Nah gitu. Jadi masyarakat sekarang menjadi sangat-sangat repot karena harus jadi detektif swasta. Itu yang kita hindari. Mas Kirdi, tentu kalau tadi kita berbicara mengenai mungkin tidaknya depresi begitu ya, Anda bisa melihat dari gerak tubuh dari almarhum sendiri, dari Arya Daru Pangayunan yang kita melihat di malam harinya ada CCTV yang menangkap dia sedang membuang sampah begitu dan juga jalan ke arah pintu, mungkin juga sempat mengamati. Anda bisa menangkap bahwa ada tanda-tanda depresi mungkin dari cara jalannya dan gerak tubuhnya? Ini satu hal menarik terkait dengan depresi. Ya. Depresi itu adalah sebuah silent killer di mana yang bisa membunuh orang dari dalam sementara luarnya kelihatan tetap bahagia.
bahagia bahkan. Banyak sekali kasus di mana orang yang tertawa-tawa pada siang harinya, besoknya sudah nggak ada karena dia bunuh diri. Dia benar-benar menutup kedepresiannya dia itu dengan topeng yang luar biasa. Seperti misalnya Robin Williams, kita kurang ngelihat dia sebagai komedian handal seperti apa yang luar biasa. Tapi dia bunuh diri dan dia tulis bahwa dia memang sudah depresi bertahun-tahun. Jadi maksud saya nggak akan kelihatan kalau kita cuma lihat dari fisik luar. Saya sepakat dengan Mbak Iva tadi bahwa yang harus ditanya itu adalah teman-temannya, orang-orang dekatnya, dan bahkan kecurigaan bahwa kenapa istrinya sampai ngotot penjaga kosnya untuk ngawasin, ngetok mungkin, memastikan. Bisa jadi salah satunya adalah karena bisa jadi istrinya tahu sesuatu tentang apa yang sedang dialami sama Arya Daru gitu loh. Dan itu yang memang harus dikejar. Jangan sampai kemudian, saya sepakat Pak Ugro tadi, jangan sampai ini semuanya datanya jangan-jangan sudah komplit nih, ada nih. Tapi kemudian lagi main permainan apa nih sehingga kemudian dikeluarnya sedikit-sedikit sampai kemudian ada beberapa yang saya tahu akun itu main di sisi bahwa oh ada bekas handuk yang berbau kloroform misalnya. Nah, itu tidak pernah di-state oleh teman-teman kepolisian, tapi akhirnya karena ada celah di situ, udah kayak film Titanic. Kejadiannya benar, tapi ada yang sisip-sisipan narasi yang cerita gitu, storytelling di situ. Ada yang hilang bahkan informasi-informasi tersebut. Betul, jadi maksud saya, dan itu sah-sah saja akhirnya membuka peluang itu masyarakat untuk melakukan ceritanya sendiri. Sementara orang dibekep kayak kloroform, kita kebanyakan nonton film-film dibekep langsung pingsan. Nggak gitu, tanya sama semua orang yang tahu, orang dibekep kloroform itu lama sampai untuk selesainya gitu, tidurnya. Baik, saya ke Pak Guru. Pak Ugro, kalau Anda melihat dari lamanya kasus ini terungkap, kemudian juga kalau tadi Mbak Iva mengatakan bahwa ada fakta-fakta yang harusnya sekalian aja dikeluarin di depan, tapi ini kenapa jadi kesannya dicicil gitu ya Pak ya? Apa betul pertanyaan Mas Kirdi tadi bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi oleh pihak kepolisian dalam hal ini? Ya, keganjilan-keganjilan yang disampaikan oleh aparat biasanya itu menjadi catatan publik. Itu pasti suatu saat jadi pertanyaan. Saya sedikit bertanya gini Mas, Mbak. Apakah kebiasaan istri itu kalau setelah ditelepon suami itu akan telepon balik? Kalau telepon balik sekali nggak diangkat, biasanya tidak akan minta bantuan petugas di situ. Ya. Ini kemungkinan ada satu konflik, ada bicara yang tidak tuntas antara suami istri, kemudian langsung tutup misalnya ini minta bantuan, terus nggak bisa diangkat-angkat lagi seperti itu. Jadi kuncinya sebetulnya adalah komunikasi, ya tidak hanya dengan istri, dengan kawan-kawan dekat almarhum, baik kawan kantor atau kawan lainnya. Ini perlu dibuka semuanya. Jadi hal yang baik dan yang buruk ini tidak mungkin orang akan menahan sendiri. Karena dia tugasnya, saya lihat dari keterangan dari Pak Direkturnya di Kementerian Luar Negeri itu, Direktur Perlindungan misalnya, itu orangnya sangat baik, foto di mana, di Turki, di Irak, kemudian satu lagi di mana itu yang sangat senang sama anak-anak dan sebagainya. Nah ini masalahnya masalah apa? Kalau dia bisa melakukan tugas dengan baik, pasti kan dari Kemenlu tidak bertugas sendirian. Nah, teman dekatnya ini perlu didalami juga seperti itu gitu. Jadi memastikan apakah memang ini ada pembunuhan itu adalah dari kawan dekat dan keluarga sendiri yang bisa cerita. Tapi kalau bunuh diri, nah motif-motifnya nanti bisa dilihat misalnya itu dia mobil yang menarik. Dijual, kemudian biasanya orang kalau meninggal tanda-tandanya lain ya. Tapi kalau bunuh diri itu ya supaya tidak jadi beban apa misalnya ini saya pikir mobil kesayangan kok tiba-tiba dijual, apakah dalam rangka mau ke Helsinki atau itu tadi. Lain? Itu yang akan saya tanyakan ke Mbak Iva. Mbak Iva, tadi kita sudah membahas 50% kemungkinan dari bunuh diri begitu ya. Bagaimana kemudian kemungkinan lain ya 50% lagi yang bisa menjadikan bahwa Arya Daru Payungayunan ini bisa jadi dibunuh begitu ya. Motif-motif apa sebenarnya? Kita akan bahas saat lagi untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.